Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsita Yunita Esket, peserta Latsar CPNS Kabupaten Maros Angkatan 32, formasi ahli pertama perawat di UPTD Puskesmas Moncongloe. UPTD Puskesmas Moncongloe terletak di Jalan Poros Daya, Moncongloe, kilometer 15. Adapun visi dari Puskesmas Moncongloe yaitu menjadi pusat pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas menuju Kecamatan Moncongloe sejahtera, religius, dan berdaya saing 2024. Dengan misi 1. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Adapun judul aktualisasi saya yaitu optimalisasi pendokumentasian tindakan anestesi melalui Infomas, Informate Konsen dan Monitoring Anestesi di ruang UGD UPTD Puskesmas Moncongloe Kabupaten Maros. Kegiatan aktualisasi ini terdiri atas 9 tahapan berikut cuplikannya. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor sekaligus pimpinan. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan ini terdiri atas 3 tahapan. Tahap 1, menyiapkan bahan laporan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 2, melakukan konsultasi dengan mentor. Keterkaitan dengan nilai dasar, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap 3, meminta rekomendasi atau izin pelaksanaan aktualisasi kepada pimpinan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua, melakukan konsultasi dengan penanggung jawab UGD. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan Smart ASN. Terdiri atas 3 tahapan. Tahap 1, menyiapkan bahan konsultasi dengan penanggung jawab UGD, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 2, melakukan konsultasi dengan penanggung jawab ruang UGD, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap 3, membuat catatan konsultasi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kegiatan 3, mengidentifikasi fasilitas yang dapat digunakan. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan Smart ASN. Terdiri atas 3 tahapan. Tahap 1, mengidentifikasi fasilitas di ruangan, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 2, membuat daftar fasilitas yang ada. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 3, pemanfaatan fasilitas yang ada, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Kegiatan 4, membuat format Informate Konsen dan Monitoring Anestesi selalu tersedia. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan Smart ASN, terdiri atas 3 tahapan. Tahap 1, menyiapkan file Informate Konsen dan Monitoring Anestesi, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif.
Tahap 2, koordinasi dengan rekan sejawat di ruangan terkait ketersediaan format informate consent dan monitoring anestesi. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahap 3, membuat komitmen dengan rekan sejawat agar format selalu tersedia. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan 5, membuat petunjuk teknis pengisian informate consent dan monitoring anestesi. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN, terdiri atas 3 tahapan. Tahap 1, mencari dan mengumpulkan referensi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 2, membuat petunjuk teknis pengisian informate consent dan monitoring anestesi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Tahap 3, mencetak petunjuk teknik pengisian informate consent dan monitoring anestesi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan 6, pembinaan kepada petugas tentang tata cara pengisian format. Keterkaitan dengan agenda ketiga, manajemen ASN dan smart ASN. Tahap 1, membuat bahan sosialisasi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 2, membuat undangan sosialisasi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 3, melakukan sosialisasi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan 7, menyimpan data secara digital. Keterkaitan dengan agenda ketiga, manajemen ASN dan smart ASN, terdiri atas 5 tahapan. Tahap 1, menyiapkan dokumen. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 2, membuat akun Google Drive dan menyimpan data ke dalam Google Drive. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 3, memasukkan link akun Google Drive ke dalam grup UGD. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Tahap 4, membuat kode QR akun Google Drive. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 5, menempel kode QR pada papan pengumuman UGD. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan 8, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Tahap 1, mengumpulkan data dan bukti laporan. Sebelum aktualisasi dan setelah aktualisasi. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 2, menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap 3, membuat catatan pertemuan dengan mentor. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kegiatan 9, menyusun laporan.
Keterkaitan dengan agenda ketiga, manajemen ASN dan Smart ASN. Tahap 1. Mengumpulkan bahan laporan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 2. Menyusun laporan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahap 3. Meminta surat keterangan telah melaksanakan aktualisasi keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tabe Pak, Bapak Muhammad Fadri di. Bapak Muhammad Fadri, menurut Pak bagaimana pelayanannya di ruangan ini? Menurut saya pribadi pelayanannya ramah, tidak cepat, dan perawat dan dokternya juga sangat komunikatif dengan pasien, jadi pasien juga agak tenang dan terbantu. Kalau dari tadi yang tindakannya Pak, harus sebelum tindakan harus persetujuan dulu, setelah itu harus dimonitor pasien tak, tidak langsung disuruh pulang. Bagaimana menurut tak yang begitu? Tidak bikin lama jika atau bagus ji bagi tak? Kalau menurut saya pribadi ya justru lebih bagus karena pasien kan jadi lebih terkontrol lagi. Pasien juga tahu apa namanya ya tindakan yang mau diberikan kepada pasiennya, dan pasien juga tahu konsekuensinya, jadi sama-sama ini menguntungkanlah buat pasien. Terima kasih Pak Di. Why am I still here and waiting for us to have